Namaku Rio, dan ini kisah nyata yang diceritakan sahabatku, Dita. Dita adalah guru lulusan baru yang waktu itu dapat penempatan di sebuah daerah terpencil di Jawa Barat. Tempatnya dikelilingi hutan dan lembah, sinyal hampir nggak ada. Nama sekolahnya, aku ingat betul dia cerita, SD Harapan Gunung. Tapi yang bikin aneh, sekolah itu nggak pernah bisa dia temukan di Google Maps ataupun sistem data pendidikan. Tapi yang bikin aneh, sekolah itu nggak pernah bisa dia temukan di Google Maps ataupun sistem data pendidikan. Dita awalnya cuek, tapi pas udah sampai di desa terdekat, warga malah kelihatan bingung waktu dia bilang mau ngajar di sana. Katanya, "Loh Bu, sekolah itu kan udah lama kebakaran. Semua muridnya, mereka nggak pernah selesaiin kalimatnya. Selalu diem, matanya kosong." Tapi Dita tetap lanjut, karena katanya besok dia dijemput untuk diantar ke sekolah. Esok paginya, sekitar jam 6, datang seorang pria tua dengan motor bebek lusuh. Ia hanya bilang pendek, "Ibu ikut saya, sekolahnya di atas." Jalan kaki dari tempat saya parkir. Setelah naik motor dan jalan kaki selama hampir 30 menit, barulah dia melihat bangunan itu. Sekolahnya berdiri di tengah kabut yang turun dari pegunungan. Sekilas, bangunannya terlihat tua dan retak, tapi bersih. Seperti baru saja dipakai. Tapi yang bikin merinding saat dia masuk ruang guru, tidak ada siapa-siapa. Hening. Sampai bel jam masuk berbunyi sendiri. Dan satu persatu anak-anak berdatangan dari arah kabut. Semua wajah mereka pucat. Sunyi. Tidak tertawa. Tidak bercanda. Tapi mereka duduk rapi, siap belajar. Dita mulai mengajar dengan rasa bingung bercampur takut. Tapi dia berusaha tetap rasional. Dia berpikir mungkin ini semacam sekolah adat atau komunitas tertutup. Tapi tetap saja terasa janggal. Hari kedua, Dita mulai tanya satu persatu nama murid. Tapi mereka tidak pernah menyebutkan nama belakang. Dan semua nama, anehnya, adalah nama-nama dari zaman dulu. Nama seperti Sartika, Karsan, Wagini. Hari ketiga, Dita bawa kamera DSLR. Dia berniat dokumentasi untuk laporan. Tapi saat dicek, hasil fotonya kosong. Tidak ada murid, hanya bangku dan papan tulis. Tapi dia jelas tadi mengajar, kelas penuh. Malam harinya, Dita coba tanya ke warga yang pernah dengar soal sekolah itu. Dan akhirnya seorang nenek tua mau bicara. Katanya, dulu sekolah itu kebakaran. Semua murid di kelas 3 hangus. Mereka terjebak di ruang kelas. Dan sejak itu, tiap hari mereka masih datang. Tapi mereka nggak tahu kalau mereka sudah mati. Dita tidak bisa tidur malam itu. Tapi esoknya dia tetap datang, meski tubuhnya gemetar. Hari itu adalah hari Jumat. Bel pulang jam 12 berbunyi, tapi tidak ada yang bergerak. Semua anak diam. Tatapan mereka kosong, tangan di atas meja. Sampai akhirnya satu anak berdiri. Namanya Asep, anak yang paling sering senyum ke Dita. Dia menatap Dita dan berkata, "Hari ini kami tidak pulang, Bu. Kami mau ajak Ibu ikut ke tempat kami tinggal." Tiba-tiba, pintu kelas terkunci sendiri. Kabut dari luar merembes masuk lewat celah jendela. Suara-suara anak-anak mulai berubah. Mereka tertawa, tapi seperti bukan anak-anak. Suaranya berat, gemuruh, gemah. Dita mencoba kabur lewat jendela belakang. Lari keluar, masuk ke hutan. Tapi setiap jalan yang ia lewati malah membawanya kembali ke sekolah. Seperti terjebak di tempat yang sama. Sampai akhirnya ia pingsan. Dita ditemukan oleh warga 2 hari kemudian, tak jauh dari area hutan. Tapi sekolah itu tidak ditemukan. Bahkan peta satelit menunjukkan area tersebut kosong. Tidak ada bangunan, tidak ada jalan, tidak ada sekolah. Sampai hari ini, Dita tidak pernah mau cerita lebih jauh. Tapi setiap malam Jumat, dia masih sering bermimpi berada di dalam kelas itu. Duduk mengajar, dan anak-anak yang sama masih menatapnya.
menunggu.